butuh hukum. Kalau contoh di belakang sifat malfud, hukum mustambah, sifat butuh hukum, maka hukum ditempatkan pada tempat malfud. Sedangkan contoh ini hukum malfud, sifat mustambah, hukum tidak butuh sifat. Jadi sifat ini, sifat mustambah ini tidak ditempatkan pada tempat malfud. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wa kharaja bil malfudi ay fi'lan au quwatan al-wasful mustambatu falaisa iqtiranuhu bil hukmi ima'an qat'an inkanal hukmu mustambatan aidan wa illa falaisa bil imai fil asahi bi khilafi aqsihi wa huwa wasfu malfudhu wal hukmu mustambatu fa innahu kama ulima imaun fil asahi tanzilan lil mustambati manzilatal malfudi wa faraqa ma qablahu bi istildamin wasfi hukma fihi bi khilafi ma qablahu li jawadi kaunil wasfi a'amma misaluhu qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bay'a fahilluhu mustalzimun li sihatihi wa misalu ma qablahu ta'lilu hukman ta'lilu hukmi ribawiyati bitu'mi aw ghairihi wan nida'u kama qala adudu lafdiyun mabniyun ala tafsiril imai. Dan keluar dengan kata malfud, artinya bil fi'al atau bil quwah. Oleh apa keluar? Oleh sifat yang mustambat, sifat yang diijtihadkan. Maka tiadalah menyertainya sifat yang mustambat, menyertainya dengan hukum itu ima akan sebagai kata. Jika adalah hukum itu diijtihadkan orang aidan pula, wa illa, dan jika tidak adalah hukum itu mustambat, yaitu hukum malfud, niscaya maka tidak ada ianya menyertai sifat yang mustambat. Hukum yang malfud
itu dengan imak pada pendapat asah. Dengan sebaliknya sifat mustambat hukum malfud. Wahwa dan bermula dianya akas, itulah sifat yang malfud dan hukum yang mustambat. Maka bahwa dianya akas sebagaimana ma yang dimaklumkan orang ianya ma, itu imak pada pendapat asah, karena menempatkan bagi yang mustambat pada tempat yang malfud. Dan beda ianya akas akan apa? Beda akan ma yang ada sebelumnya akas. Dengan apa beda? Dengan memerlukan atau membutuhkan sifat akan hukum padanya akas. Dengan sebalik, barang yang ada ianya barang sebelumnya akas. Karena boleh keadaan sifat itu lebih umum. Bermula contohnya sifat yang malfud dan hukum yang mustambat, itu katanya Allah, wa ahallallahu bai'a, menghalalkan oleh Allah akan jual beli. Maka bermula halalnya jual beli itu membutuhkan bagi hukum sahnya jual beli. Dan bermula misal ma yang ada sebelumnya akas itu taklil hukmi ribawi, mengambil atau mengalasankan, mengilatkan hukum ribawi. Dengan apa mengilatkan? Dengan sifat ta'am atau selainnya ta'am seperti kil. Dan bermula bantahan sebagaimana yang telah berkata oleh Adudi, itu lafzi perkataan yang dibinakan atas tafsir imak, mendefinisikannya imak. Sambungan video yang sebelumnya. Kharaja bil malfud wasfu mustambat. Sifat mustambat keluar daripada pemahaman al-ima. Coba lihat kata al-ima, kata pengertian al-ima di atas. Iktiranu wasfin malfudin bil hukum, menyertai sifat yang malfud dengan hukum. Sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis menyertai dengan hukum. Ini al-ima. Jadi pada kata, tepatnya pada kata malfud, kalau sifat mustambat, maka bukan imak. Sifat mustambat bukan imak. Sifat mustambat ini keluar nibak pemahaman al-imak melalui kata malfud. Karena malfud sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sifat mustambat sifat yang dikeluarkan oleh ulama. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis secara fil hakikat, secara fil takdir, atau bil fi'al atau bil quwah. Makanya
sifat mustambat bukan al-ima. Sifat mustambat bukan al-ima. Karena al-ima malfud. Dengan kata malfud maka keluarlah mustambat. Sifat mustambat keluar daripada kata, keluar daripada pemahaman al-ima melalui kata malfud. Falaisa iktiranuhu fil hukmi bil hukmi imaun qat'an. Secara kata enggak ada pendapat lain, atau dalam bahasa lain sepakat para ulama usul fiqh, sifat mustambat yang menyertai dengan hukum juga hukum mustambat, maka sepakat ulama usul fiqh bukan al-ima. Seperti pemahaman al-ima yang dikatakan dengan al-ima, sifat malfud menyertai dengan hukum yang malfud juga. Jadi kalau sifat mustambat, hukum mustambat menyertai keduanya ini, sepakat ulama usul bukan ima. Paham? Wa illa falaisa bil imai fil asah. Wa illa ini kebalikan daripada kata yang di belakang, ingkana hukmu mustambatan. Jadi kalau wa illa, jika hukum bukan mustambat, dalam artian hukum ini malfud. Jika hukum bukan mustambat, dalam artian hukum ini malfud. Sedangkan sifat tetap mustambat, menurut pendapat asah ini juga bukan al-ima. Menurut pendapat asah ini bukan al-ima. Berbeda dengan kebalikan daripada sifat mustambat, yaitu sifat malfud, hukum mustambat. Kalau sifat malfud, hukum mustambat, ini menurut pendapat asah al-ima, sebagaimana yang sudah kita maklumkan bersama di atas. Di atas kan musannif berkata walau kana hukmi mustambatan kama yakunu malfudan. Walaupun hukum ini hukum mustambat, walaupun hukum mustambat, sifat malfud tetap dianggap al-ima, karena hukum mustambat ditempatkan pada tempat malfud. Berbeda dengan sifat malfud hukum mustambat. Kalau sifat mustambat, hukum mustambat, ini menurut pendapat asah bukan al-ima. Kalau sifat malfud, hukum mustambat, menurut pendapat asah al-ima. Alasannya tanzilan. Hukum mustambat itu dipertempatkan pada tempat hukum malfud. Sedangkan sifat mustambat tidak dipertempatkan pada sifat yang malfud. Paham? Kedua surah ini, ingat dua surah. Surah pertama begini, sifat mustambat, hukum malfud. Ini surah pertama. Surah kedua, sifat malfud, hukum mustambat. Perbedaan kedua ini, dua surah ini bedanya dengan satu kata atau dengan beberapa kata. Sifat membutuhkan hukum, hukum tidak membutuhkan sifat. Menurut pendapat asah, kalau sifat malfud, hukum mustambat, ini dianggap ima, karena sifat membutuhkan hukum. Sifat membutuhkan hukum. Jadi sifat dalam Al-Quran
Kalau hukum yang dikeluarkan oleh ulama, maka sifat ini membutuhkan hukum. Makanya hukum mustambat dianggap hukum malfud, ditempatkan pada hukum malfud karena sifat membutuhkan hukum, alasan membutuhkan maklul. Kalau yang surah yang di belakang, surah satunya lagi yang di belakang, sifat mustambat, hukum malfud, ini tidak membutuhkan sifat, hukum tidak membutuhkan sifat. Hukum ada dalam Al-Quran, hukum ada dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan sifat mustambat, sifat yang ulama keluarkan, sifat ulama ijtihad. Hukum tidak membutuhkan sifat. Karena apa? Alasannya karena sifat boleh yang lain, karena sifat boleh yang umum. Kalau sifat ijtihad boleh yang umum. Contoh ada di depan nanti. Pokoknya ingat dulu perbedaan dua surah. Surah pertama sifat mustambat, hukum malfud. Surah pertama. Surah yang kedua sifat malfud, hukum mustambat. Perbedaannya sifat butuh hukum, sedangkan hukum tidak butuh sifat. Karena sifat ini boleh di atas jalan yang lebih banyak atau lebih umum. Contoh, coba lihat contoh. Ini contoh misaluhu. Mana? Contoh misaluhu qauluhu ta'ala. Ini contoh sifat malfud, hukum mustambat. Ahallallahu bai'a. Ahallallahul bai'a. Ini hukumnya mustambat, sifatnya malfud. Yang mana sifat di sini? Ahalla bai'a. Jangan lupa Tengku, jangan lupa ini al-ima. Sifat di sini bukan seperti sifat yang dalam kitab ilmu nahu. Ini sifat usul fiqh, sifat lafaz yang berkaitan. Jadi sifat di sini hilul bai'a. Halal jual beli menjadi sifat, sedangkan hukum sah, sihati, kata sihati hukum. Ini sihati ini mustambat, ijtihad para ulama, tidak ada dalam Al-Quran. Karena kata Allah ahallallahul bai'a, enggak ada kata-kata sihati pada ahallallahul bai'a. Yang ada ahalla, Allah menghalalkan jual beli. Ini maksudnya Allah mensahkan jual beli. Maksudnya jual beli sah, bukan halal. Jual beli sah. Jadi hukum sah jual beli ini ijtihad ulama. Sedangkan sifat malfud, karena tertulis di dalam Al-Quran ahallallahul bai'a, halalnya jual beli ada dalam Al-Quran, sedangkan hukum enggak ada. Ini contoh sifat yang malfud, hukum yang mustambat. Yang kedua, contoh selanjutnya, contoh yang pertama itu contoh sifat mustambat, hukum malfud. Contohnya hadis Muslim, hukum ribawi. Masalah hukum ribawi kan ada hadis yaitu hadis Muslim di belakang tentang emas dijual dengan emas. Ini hukumnya hukum ribawi ada dalam nas. Sedangkan sifat yaitu ta'am atau selain ta'am kil atau kutnya, sifat-sifat ini tidak tertulis di dalam hadis. Maka sifat ini sifat mustambat, sifat ulama ijtihad. Sedangkan hukum malfud.
Ini bukan ima. Ini contoh ini bukan ima. Contoh ini bukan ima. Hukum malfud, sifat mustambat. Ini menurut pendapat asah bukan ima. Bukan ima. Perbedaan dengan contoh yang di belakang, perbedaannya yaitu hukum tidak butuh sifat. Sifat butuh hukum. Kalau contoh di belakang sifat malfud, hukum mustambat, sifat butuh hukum, maka hukum ditempatkan pada tempat malfud. Sedangkan contoh ini hukum malfud, sifat mustambat, hukum tidak butuh sifat. Jadi sifat ini, sifat mustambat ini tidak ditempatkan pada tempat malfud. Jelas? Makanya ta'am. Salah satu sifatnya ta'am. Ta'am ini sifat mustambat, sifat ulama ijtihad. Kenapa hukum ribawi, hukum ribawi seperti kita mengkiaskan dzurrah, kita kiaskan dzurrah atas bur, gandum. Ini alasannya sifatnya mana? Sifatnya yaitu ta'am. Salah satunya ta'am. Bur, hukum ribawi, dzurrah jagung dikiaskan kepada bur dengan alasan atau dengan sifat yaitu makanan. Ini ta'am, makanan ini sifat mustambat. Ini bukan ima. Ini contoh ini bukan contoh ima. Menurut pendapat asah ini bukan ima. Menurut pendapat asah ini bukan ima. Lantaran sifat mustambat, sifat hukum tidak membutuhkan sifat. Lantaran hukum tidak membutuhkan sifat, sifat membutuhkan hukum. Kalau contoh ini sifat boleh selain ta'am. Boleh kut, makanan menghidupkan tubuh, boleh kil, makanan yang disukat. Jadi tidak tertentu dengan kata ta'am. Makanya menurut pendapat asah ini bukan al-ima. Contoh ini bukan al-ima karena sifatnya sifat mustambat. Al-ima sifat malfud, Kalimat wan nida'u kama qala sampai habis. Di sini selisih faham hanyalah bersifat tutur kata yang dimulai pada mendefinisikan kata ima. Tentunya pada dua surah yang tadi. Cuma selisih faham bersifat lafzi, tutur kata. Cara menyampaikan, beda cara menyampaikan pada dua surah yang tadi. Surah yang pertama sifat ijtihad mustambat, hukum malfud nas. Yang kedua, surah yang kedua sifat malfud, hukum mustambat. Ini pada surah Wan-Nida'u ada tiga pendapat. Pendapat pertama, kedua surah kalau menyertai maka dianggap ima. Kedua surah tadi sifat mustambat, hukum malfud. Sifat malfud, hukum mustambat. Kedua surah ini dianggap ima menurut pendapat pertama. Alasan karena dibangun
atas definisi ima. Definisi ima, hukum dan sifat menyertai. Hukum, sifat menyertai. Keduanya terserah apakah keduanya disebutkan atau salah satu disebutkan, yang lain ditakdir. Pokoknya menyertai. Jadi dua surah ini dianggap ima menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, kedua surah itu tidak dianggap ima. Kedua surah tadi tidak dianggap ima. Alasan karena benarnya kata-kata menyertai itu dengan sifat dan hukum disebutkan. Jadi hukum dan sifat kalau tidak disebutkan, maka tidak terbenar kata menyertai. Kalau disebutkan keduanya, maka terbenar kata menyertai. Jadi pendapat kedua tidak dianggap ima. Kedua surah tadi tidak dianggap ima dengan alasan syarat terbenarnya kata menyertai, yaitu keduanya sifat dan hukum disebutkan. Sedangkan dua surah tadi tidak disebutkan keduanya. Sifat mustambat tidak disebutkan. Hukum malfuz, itu disebutkan, ada dalam Al-Quran. Surah yang kedua, sifat malfuz, ini disebutkan. Hukum mustambat tidak disebutkan. Makanya tidak dianggap, dua surah ini tidak dianggap ima, karena tidak terbenar kata-kata menyertai. Al-ima adalah sifat dan hukum menyertai. Ini pendapat kedua. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat asal yang tadi. Pendapat yang ketiga ini membilah kedua surah tersebut. Dua surah tadi memisahkan. Alasannya karena dibangun atas undang-undang. Apa yang menjadi undang-undangnya? Begini. Sebut membutuhkan sesuatu. Sifat kan melazimi, sifat membutuhkan. Sebut kata membutuhkan bagi sifat, sebut kata membutuhkan bagi sifat, itu membawaki kepada sebut membutuhkan sesuatu yang lain, yaitu hukum. Jadi kalau sifat membutuhkan kepada hukum, sifat membutuhkan hukum, sifat yang ada dalam Al-Quran membutuhkan pada hukum, walaupun hukum itu hukum mustambat, maka hukum itu seakan-akan dianggap malfuz juga, dianggap sebut juga. Makanya menurut pendapat yang ketiga, pendapat ketiga yaitu pendapat asal, kalau ini dianggap ima. Tapi kebalikan yang tadi, yaitu hukum tidak butuh sifat, hukum tidak butuh sifat karena sifat boleh yang lebih umum, maka pendapat yang ketiga ini tidak dianggap ima. Karena tidak terbenar undang-undang tadi. Membutuhkan, sebut kata membutuhkan sesuatu itu membawaki kepada sebut membutuhkan sesuatu yang lain. Jadi kalau sifat membutuhkan hukum, kalau hukum tidak membutuhkan sifat. Jadi surah yang pertama tidak sebut membutuhkan, jadi tidak membawaki kepada yang lain, tidak membawaki kepada sebut membutuhkan lain. Makanya tidak dianggap al-ima menurut pendapat yang ketiga. Jadi tiga pendapat ini
selisih cara menyampaikan atau cara selisihnya, pemahamannya tentang menafsirkan, menafsirkan kata al-ima. Karena al-ima ini menyertai sifat yang malfud dengan hukum. Jadi beda-beda cara menafsirkannya, Cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.